Rumah dalam Islam bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul anggota keluarga, ataupun tempat beristirahat setelah beraktivitas di luar rumah, tetapi lebih dari itu. Rumah adalah tempat untuk berbagi pengalaman, ilmu, kasih sayang, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam surat An-Nahl ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah sebagai tempat ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Silahkan tuliskan sholawat kepada Nabi di kolom komentar, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Silahkan tuliskan juga doa dan harapannya, agar kita aminkan bersama. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam salah satu hadisnya, diriwayatkan dari Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 hal yang membawa kebahagiaan, yaitu perempuan salehah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang enak. Secara fisik, kondisi rumah setiap orang berbeda-beda, baik ukurannya maupun bentuknya. Beberapa orang memiliki rumah yang luas dan mewah. Sebagian besar rumahnya biasa saja, baik nilainya maupun besarnya. Dan tak sedikit orang yang rumahnya dianggap tak layak, fasilitasnya bisa saja, nilainya pun tak seberapa. Tapi kondisi fisik rumah tak menjamin kondisi ruhiyahnya juga serupa. Banyak yang rumahnya luas, tapi suasana batin penghuninya sempit. Sebaliknya, banyak rumah yang biasa saja, tapi batin penghuninya lapang dan luas. Ini karena, rumah bukanlah berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan material semata, tapi ada fungsi lainnya dari rumah bagi kaum muslimin, yaitu sebagai tempat untuk beribadah dalam meraih keridhaan Allah. Rasulullah bersabda, terangilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Rumah yang di dalamnya diisi dengan berbagai aktivitas positif dari para penghuninya, dan terjaga dari perbuatan maksiat, akan mengundang turunnya rahmat dan keberkahan dari Sang Pencipta. Hal ini karena setiap energi positif yang dipancarkan dari dalam sebuah rumah ke semesta luar, akan mengundang datangnya berbagai energi positif lainnya dari seluruh semesta. Para malaikat sebagai makhluk Allah yang suci, akan senang dan sering berkunjung ke rumah yang auranya penuh dengan energi positif. Mereka akan membawa rahmat dan keberkahan yang bisa dirasakan getarannya oleh para penghuni rumah. Satu, rumah yang diterangi cahaya Islam. Ciri rumah yang seperti ini ialah para penghuninya dalam menjalankan aktivitasnya senantiasa berada dalam bimbingan syariat. Mereka tidak fokus hanya mengejar kesuksesan di dunia semata, tetapi juga berusaha untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Rumah yang seperti ini akan diliputi oleh keberkahan, sehingga para penghuninya memiliki hati yang luas, lapang, dan terang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 125, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Maka dari itu, rumah seluas apapun akan terasa sempit jika penghuninya tidak mendapatkan cahaya Islam. Sebaliknya, rumah sekecil dan sesederhana apapun akan terasa lapang jika penghuninya diterangi cahaya Islam. 2. Rumah yang membawa kesejukan dan ketenteraman. Ciri berikutnya dari rumah yang dipenuhi keberkahan adalah rumah tersebut memancarkan aura yang membawa kedamaian, ketenteraman, dan ketenangan bagi para penghuninya. Melalui Al-Quran Surat An-Nahl ayat 80, Allah Ta'ala berfirman, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Rumah yang terbebas dari perbuatan maksiat para penghuninya, akan memancarkan berbagai energi positif kepada siapapun yang berada di dalamnya. Kita mungkin sering merasakan ketika singgah di rumah orang-orang yang soleh, begitu masuk, aura kesejukan dan ketentraman pun terasa oleh diri kita. Sebaliknya, ada rumah-rumah yang ketika kita singgah, tubuh dan pikiran kita merasakan aura yang tak enak. 3. Penghuninya diliputi kesyukuran. Ketika para penghuni rumah pandai mensyukuri berbagai anugerah nikmat dari Sang Pencipta, maka itu akan menarik keberkahan memenuhi rumah tersebut. Allah akan menambahkan kembali berbagai nikmat kepada para penghuni rumah sebagai balasan atas rasa syukur tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka, isilah rumah kita dengan rasa syukur, niscaya berbagai karunia dan rezeki akan datang berlimpahan ke rumah kita. 4. Rumah penuh cinta dan kasih sayang penghuninya. Rumah yang berkah dapat terwujud apabila diliputi kasih sayang, penjagaan, kecintaan, dan kelembutan di antara para penghuninya. Sebab, cinta dan kasih sayang akan membawa menuju kebaikan. Sebaliknya, tidak akan tercipta rumah yang berkah apabila di antara penghuninya selalu bertengkar,
berselisih, ataupun bermusuhan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Sayangilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit." Rumah yang penuh kasih sayang akan mengundang berbagai entitas gaib dengan aura yang positif, seperti para malaikat sebagai penghuni langit, untuk datang berkunjung. Sebaliknya, setan tak akan betah berlama-lama singgah, karena tak menyukai suasana rumah tersebut. 5. Rumah yang dipenuhi aura kemuliaan. Rumah yang dipenuhi aura kemuliaan dapat terwujud apabila setiap tamu yang mengunjungi rumahnya selalu dimuliakan. Hal ini juga dapat membuat para tamu yang berkunjung merasa dihargai, senang, dan ikut merasakan kehangatan di rumah tersebut. Islam telah mengaitkan keimanan seorang mukmin dengan memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Memiliki ruangan yang cukup. Di antara ciri rumah yang membawa keberkahan ialah yang cukup ruangan-ruangannya. Arti cukup dalam hal ini yaitu memenuhi kebutuhan, seperti terdapat ruang tamu, kamar tidur orang tua, kamar tidur anak laki-laki, dan kamar tidur anak perempuan yang keduanya harus dibedakan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, "Perintahkanlah anak-anak kalian salat tatkala mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila masih enggan salat tatkala mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidurnya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. 7. Rumah yang terjaga kebersihannya. Rumah yang dipenuhi keberkahan, salah satunya karena terjaga kebersihannya. Bagi umat Islam, kebersihan itu sebagian dari iman. Selain itu, Allah pun turut menyukai kebersihan dan keindahan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam ajaran Islam, kebersihan bukan hanya penting untuk menjaga kesehatan manusia saja, tetapi juga memiliki nilai spiritual, sehingga ditempatkan sebagai bagian dari ibadah. Ketika hendak sholat, seseorang wajib berwudu dulu, sebagai simbol membebaskan diri dari berbagai kekotoran sebelum menjalankan ibadah sholat. Bahkan, tempat sholatnya pun harus bersih dan suci dari berbagai najis. Demikian pentingnya nilai kebersihan dalam Islam, sehingga rumah yang terjaga kebersihannya akan menghadirkan keberkahan bagi para penghuninya. 8. Menjadi pusat ilmu dan nasihat. Dalam pandangan Islam, rumah adalah madrasah utama untuk membentuk kepribadian dan akhlak seorang muslim. Karena itulah rumah tangga yang tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu rumah tangga yang menjadi pusat ilmu, pendidikan, dan pembelajaran. Rumah yang berkah juga dicirikan oleh rumah tangga yang selalu merasakan nikmat dan ringan dalam saling menasehati dengan tulus, sehingga semua anggotanya senantiasa memperbaiki diri dan berkedudukan di sisi Allah. Dengan kebiasaan saling menasehati dalam rumah tangga juga akan menciptakan kebahagiaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Tamim Ad-Dari, Rasulullah bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya." Maka rumah yang para penghuninya senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya, akan menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan, ketenangan, dan keberlimpahan rezeki. Sahabat yang dirahmati Allah, memiliki rumah yang dipenuhi keberkahan adalah keinginan dari setiap orang. Dengan keberkahan, kehidupan seseorang akan diliputi berbagai kebaikan, di dunia dan akhirat.